Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Wetri Andeswita, Respitorini, dan Nur Isdianti, dengan judul Fakta-Fakta Kimia dalam Islam. Al-Quran diturunkan pada abad ke-14 silam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukanlah buku ilmiah, akan tetapi kitab ini mencakup beberapa penjelasan ilmiah dalam tautan keagamaannya. Penjelasannya tidak pernah bertentangan dengan temuan-temuan ilmu modern. Sebaliknya, fakta-fakta tertentu yang baru ditemukan dengan teknologi abad ke-20 ini sebenarnya telah diungkapkan dalam Al-Quran 14 tahun abad silam. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan salah satu bukti terpenting yang menegaskan keberadaan Allah. Ilmu kimia adalah cabang penjurusan ilmu pengetahuan alam, suatu ilmu yang menjelaskan tentang struktur perubahan dari suatu objek yang setara yang diakibatkan oleh suatu reaksi. Ternyata pengetahuan kimia tersebut telah diungkapkan dalam Al-Quran pada 14 abad silam. Fakta-fakta sains dalam Al-Quran yang memperkuat kenyataan bahwa Al-Quran benar-benar didesain oleh sesuatu yang maha hebat dan maha mengetahui atas segala sesuatu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang telah menunjukkan fakta-fakta ilmiah yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti Harun Yahya adalah seorang insinyur yang masyhur mengungkapkan rahasia Al-Quran tentang sains, baik tentang astronomi, embriologi, geologi, fisika, biologi, dan lain-lainnya. Fakta-fakta Al-Quran terhadap ilmu kimia dan tafsirannya. Firman Allah tentang besi dicantumkan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fihi basadida wa manafi'u linnas waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulanhu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz, yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku dengan adil. Dan kami telah menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata anzalna yang berarti kami telah turunkan, bukan dengan kata khalaqna yang berarti kami telah ciptakan. Penemuan astronomi modern telah mengungkapkan bahwa logam besi yang ditemukan di bumi ini berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Dalam sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dan dalam sebuah bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya, dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang kita sebut sebagai nova atau supernova. Akibat dari ledakan inilah meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta, dan mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa.
Hal ini yang dahulu pernah juga sempat dikatakan oleh Neil Armstrong. Semua ini menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di luar angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkanlah ke bumi, persis yang seperti dinyatakan dalam ayat Al-Quran tersebut. Jelaslah bahwa fakta ini tidak dapat diketahui secara ilmiah pada abad ke-7 ketika Al-Quran diturunkan. Istilah besi oleh orang Inggris disebut dengan iron, oleh orang Arab disebut dengan hadid, orang Prancis menyebutkannya fer, dan orang Spanyol menyebutnya hero. Supaya tidak ada dan membingungkan, maka Allah telah disepakati bahwa dunia sains menamakan besi dengan ferrum dari bahasa Latin atau Fe, dan hal ini berlaku untuk semua nama atom. Semuanya diambil dari bahasa Latin atau bahasa Amerika Selatan. Ada rahasia Allah di balik memberi keputusan nama salah satu surat di Al-Quran dengan satu nama atom atau logam dalam sistem periodik unsur. Fakta kimia dalam Al-Quran salah satunya adalah tentang keseimbangan dalam atom. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak mungkin mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Yasin ayat ke-40. Ada pula beberapa ayat yang menyebutkan tentang kimia dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun, yang artinya, dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Az-Zariyat ayat 49. Atom memiliki elektron di bagian luarnya dan proton dalam jumlah sama di bagian pusatnya. Maka, muatan listrik atom berada dalam keadaan seimbang. Namun, baik volume maupun massa proton lebih besar daripada elektron. Jika kita membandingkannya, perbedaan antara kedua partikel ini adalah seperti perbedaan antara manusia dengan sebutir kacang kenari. Walaupun demikian, muatan listrik total keduanya tetap sama besar. Fakta lainnya dalam Al-Quran adalah tentang fenomena air hujan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol lazina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Ada pula dari salah satu ayat Al-Quran, yaitu yang artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembala ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Quran Surah
An-Nahl ayat 10-11. Benih dan tanaman di bumi mendapati banyak garam metalik dan unsur-unsur yang esensial bagi pertumbuhan mereka di sini, di air hujan ini. Peristiwa ini diungkapkan dari sebuah ayat lain dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubaraka fa'ambatsna bihi jannatin wa habbal hasid, yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang membawa berkah, dan dengan itu kami tumbuhkan kebun-kebunan dan biji-bijian yang dapat dipanen. Surah Qaf ayat 9. Garam-garam yang jatuh dengan hujan merupakan contoh kecil unsur-unsur tertentu seperti kalsium, magnesium, potasium, dan sebagainya yang dipakai untuk menambahkan kesuburan. Logam-logam berat yang terdapat di tipe-tipe aerosol ini merupakan unsur lain yang menambah kesuburan dalam pertumbuhan dan pemproduksian tanaman. Fakta-fakta lainnya dalam Al-Quran yaitu tentang lebah dan cairan madu. Aspek kimia madu merupakan petunjuk abadi bagi para ilmuwan untuk mengungkapkan keajaiban Tuhan yang mengubah struktur, sifat, dan kegunaan berbagai unsur kimiawi dalam kombinasi yang berbeda-beda. Dalam hal ini Allah berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Quran Surah An-Nahl ayat 68-69. Bagi ahli kimia, ini merupakan indikasi yang jelas bahwa campuran unsur-unsur tertentu bisa menghasilkan unsur yang baru sama sekali tidak berhubungan dengan unsur-unsur asalnya dalam hal sifat, zat, atau dampaknya. Keseimbangan di atmosfer dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'as samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Summa stawa ilas samaa'i wa hiya duhana faqala laha walil ardi intiya taw'a au karha qalata ataina ta'inin faqadahunna sab'as samawati fahiya yu'mini wa awha fi kulli syama'i amraha zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa hifza zalika takdirul azizil alim. Kemudian Dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang,
dan kami menjadikannya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Quran Surat Fussilat ayat 11-12. Atmosfer bumi terdiri atas 4 gas utama, yaitu nitrogen 78%, oksigen 21%, argon kurang dari 1%, dan karbon dioksida 0,03%. Gas yang ada di atmosfer dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, gas yang reaktif dan gas yang tidak reaktif. Analisis terhadap gas-gas reaktif mengungkap bahwa reaksi yang melibatkan gas reaktif sangat penting bagi kehidupan, sedangkan gas-gas yang tidak reaktif akan menghasilkan senyawa yang merusak jika bereaksi. Misalnya, argon dan nitrogen adalah gas tidak aktif yang hanya dapat bereaksi secara terbatas. Bila kedua gas tersebut mudah bereaksi seperti oksigen, lautan akan berubah menjadi asam nitrat. Sebaliknya, oksigen bereaksi dengan atom-atom lain, senyawa organik, dan bahkan batuan. Reaksi tersebut menghasilkan molekul-molekul dasar kehidupan seperti air dan karbon dioksida. Baiklah, kesimpulannya, Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan atau kitab kimia dalam pengertian harfiahnya. Akan tetapi, Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi umat manusia. Dalam berbagai konteks, Al-Quran memberikan petunjuk mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dan sekaligus menjadi gudang ilmu pengetahuan serta menjadi pintu pembuka untuk melakukan penelitian tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, dalam Al-Quran di sana sini kita temukan ayat-ayat yang mendorong pembacanya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk ilmu kimia. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.